Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @Forex Indo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan di mana kita bisa melihat jam telah menunjukkan pukul 13 lewat 4 menit tepatnya pada hari ini, yaitu Kamis 16 Juli 2026 ataupun Thursday 16 Juli 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di bursa manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Baik, dan ini adalah sebuah artikel di mana saya masih belum mendapatkan hasil yang sejelasnya ya. Maksudnya isi dari berita tersebut yang akurat ya, di mana beberapa pemilik dari isi dari kapal-kapal tanker ini, di mana mereka ataupun negara-negara yang memiliki itu menolak adanya biaya perlindungan ya, yang dimaksud ya, agar kapal-kapal tersebut bisa transit ataupun melewati Selat Hormuz ya, lebih aman ataupun lebih cepat, ataupun dilindungi oleh militer dari Amerika. Itu adalah sebuah sumber yang mengatakan, namun saya belum mendapatkan isi dari berita tersebut ataupun kepastian dari berita ini. Dan selengkapnya kita akan menunggu jawabannya, dan setelah ini kita akan mulai membahasnya, yaitu masalah trading. Dan ini akan menunjukkan sepertinya adanya tarif tambahan ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Apakah biaya tersebut diterima oleh pihak dari Iran ataupun dari Amerika sebagai negara ataupun militer yang melindungi dari perjalanan mereka melewati Selat Hormuz ini. Baik, dan kita akan memulai seperti biasa. Kita akan memulai dengan membahasnya masalah trading, di mana harga emas ini hari ini sempat mencapai angka tertingginya, yaitu dengan angka 4061.46, dan itu terjadi pada pukul 7:23 waktu Indonesia bagian Barat, dan harga terendahnya mencapai dengan angka 4024.09, dan itu terjadi pada pukul 9:41 waktu Indonesia bagian Barat ya, dan sekarang berada di sekitaran 4035. Dan juga diketahui oleh kalian juga bahwa saya selalu memakai hitung-hitungannya dengan ataupun membandingkannya dengan harga silver ataupun perak ya, yang disebut di mana dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana harga tertingginya itu mencapai dengan angka 57.84 dan harga terendahnya mencapai dengan angka 56.84, dan sekarang berada di sekitaran 57.4 ya. Dan di bawahnya ada US oil, yaitu harga minyak mentah dunia yang berada di baris yang kelima, di mana sekarang masih di angka 79.04 ya, atau tidak ada pergerakan sama sekali dibandingkan dengan harga kemarin ya, di mana harga kemarin juga berkisar di antara 78.9 sampai dengan 79 sewaktu berita video ini diupload ya. Baik, dan kita akan memulai seperti biasa. Kita akan memulai membahasnya masalah trading, di mana ini masih ada tetap posisi saya dan saya masih akan menunggu. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang kemarin, yaitu range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 15 Juli 2026, di mana saya menghitungnya dengan angka tertingginya kemarin bisa mencapai dengan angka 4050 sampai dengan 4560 ya. Bisa dikatakan ini terjadi ya, karena kemarin itu mencapai dengan angka tertingginya setelah PPI tersebut atau data inflasi mencapai dengan angka 4075.7 ya, dan itu terjadi. Sedangkan harga terendahnya saya juga menyebut ataupun berhitung
bisa mencapai dengan angka 3985 sampai dengan 3995. Itu tidak terjadi disebabkan hanya mencapai ataupun memantul di bursa Amerika dengan angka 4027.1 ya. Jadi bisa dikatakan tidak akurat dan sepertinya mengarahkan ke arah ke sana, dan kita akan menunggu apakah ini bisa memecahkan angka 4000, dan kita akan menunggu apakah benar bisa mencapai angka 4000 di bawahnya, dan kita akan menunggu ya sesaat lagi apakah bisa atau tidak. Berikutnya kita akan membahasnya dengan range yang besar yang kemarin yang saya gambarkan, yaitu dengan pada tanggal 15 Juli 2026, di mana range yang besar saya juga mengacu ataupun menghitung dengan angka 4075 sampai dengan 4085. Itu jelas itu terjadi ya, dikarenakan semalam itu mencapai dengan angka tertingginya, yaitu dengan angka 4075.7 ya. Dan harga terendahnya itu tidak tercapai karena saya menyebut dengan angka 3970 sampai dengan 3980, itu jelas tidak tercapai dan hanya mencapai dengan angka 4027.1 ya. Dan ini sekarang sudah mendekati di area low-nya, yaitu dengan angka 4033. Kita bisa melihat itu yang warna kuning, dan kita akan melihat apakah ini 3970 itu bisa dicapai atau tidak, dan kita akan coba melihat bagaimana reaksi pasar dari bursa Eropa nanti siang. Selanjutnya ini adalah kita bisa melihat 5 detik ya sebelum data PPI ini diluncurkan, dan kita akan melihatnya bagaimana perjalanannya dari PPI setelah data statistik Amerika mengeluarkannya. Dan ini kita bisa melihat, dan ini 2 detik lagi, nah ini tercapai, dan ini langsung naik ke atas ya, mencapai dengan angka 4075.7 ya. Dan ini sudah berhenti, dan coba saya ulangi ini sekali lagi ya agar jelas ya. 58, 59, dan 60 muncul langsung naik, tidak ada kembalinya, dan kembalinya setelah adanya testimoni dari anggota dari The Fed, yaitu dari Federal Cook ya. Dan data PPI yang diluncurkan benar yang kita harapkan ya, di mana kita bisa melihat dari secara bulanan memang tidak ada terjadi inflasi ya. Kita bisa melihat baik dari PPI-nya maupun dari core-nya. Sedangkan dari tahunannya ini membahayakan karena itu 5,5% ya. Sedangkan dari core-nya 4,7, kita bisa melihat ini 4,7. Jadi jelas ini sudah di di ambang batas, karena diperkirakan hanya 2,0 ya. Itu yang diperkirakan, dan ini jelas sudah banyak perusahaan ataupun dari produser ya, itu selama ini menanggung agar tidak adanya kenaikan harga, namun mereka tetap mensubsidinya, dan ini bisa dikatakan seperti begitu. Tapi walaupun mereka subsidi, di satu pihak mereka juga tetap mengantongi profit ya. Lalu yang kedua, ini adalah data ataupun ulasan dari mereka bahwa kemarin harga emas ini turun ya, diakibat adanya data PPI ataupun dari produser ya. Dan kita akan fokus kepada tensi dari Timur Tengah ini, dan ini jelas ini tidak menguntungkan harga emas ya. Berikut kita akan melihat kedalamannya, bahwa PPI indeks ini itu turun 0,3% ya dibandingkan bulan yang lalu, dan kemudian dari traders ini sudah pupus ya kelihatannya. Dari kesempatan yang kemarin kita lihat chance-nya itu
sudah mencapai angka 70%, namun setelah data PPI ini telah mencapai ataupun terjadi penurunan dari 70 menjadi 10%, punya keyakinan ya bahwa di bulan Juli pertemuan bahwa akan adanya kenaikan suku bunga, dan saya rasa dari semua ulasan dari anggota dari The Fed ya, sepertinya mereka masih akan menunggu dari beberapa bulan lagi apakah data inflasi ini benar-benar terjadi inflasi di negara adidaya Amerika atau tidak. Lalu yang kemudian bahwa Amerika telah menyatakan bahwa telah memulai serangan baru terhadap Iran ya, dan ini sudah di-upload di halaman Short ya. Dan berikut rinciannya bahwa harga emas ini kembali turun pada hari Rabu setelah dari data inflasi Amerika, baik ya, dari produser yang dimaksud ya, dan semua kalangan traders ini itu melihat dari ketegangan dari Timur Tengah ini memang membuat harga minyak ini terus meroket ya, dan seperti masih akan tertahan, dan kita masih ada kelihatannya ini pasti akan memanjang, dan ini bukannya hanya bisa diselesaikan dengan waktu yang sesingkatnya, dan diperkirakan akan terjadi kurang lebih 7 atau 8 minggu ya, seperti biasanya ada ketegangan politik itu biasa menarik ulur yang panjang sekali. Dan dari data tersebut pupus sudah harapan daripada traders yang akan mengharapkan adanya kenaikan suku bunga, dan seperti yang dilihat dari data ini masih belum cukup ya untuk kenaikan suku bunga, dan kita akan melihat beberapa bulan ke depan nih sepertinya begitu dia punya ulasannya, karena dari angka-angka dari baik dari CPI maupun PPI-nya itu jelas itu di bawah standar untuk kenaikan suku bunga ya. Dan kemarin juga dari traders itu sekarang sudah hanya ada memiliki kesempatan seperti sudah pupus dan hanya mencapai 10,2% punya keyakinan akan adanya penambahan suku bunga. Tetapi selain itu dari ketegangan dari Timur Tengah ini bisa memicunya disebabkan harga minyaknya makin hari makin meninggi dia punya angkanya, dan itu otomatis akan menaikkan dari barang-barang yang ada ataupun dari konsumsi dari kita, dan maksudnya dari masyarakat ya. Kemudian kita bisa melihat lagi ya bahwa harga emas ini itu solid ya di angka 4.000 ya. Sepertinya agak susah dipecahkan, sudah beberapa kali menembus angka 4.000, namun kembali lagi itu tidak lama dari angka 4.000 ini ya. Dan kemudian kembali lagi ke angka 4.100, akhirnya semua ini ditutup dari metal ini bahwa silver ini telah turun kemarin itu sebanyak 1,8% mencapai dengan angka 57,55 per ons ya. Sedangkan di platinum itu ada kenaikan menjadi dengan angka 1646 ya. Sedangkan palladium itu turun 0,9 mencapai pada harga 1293. Dan kemudian data-data yang akan dihadirkan pada malam ini, dan saya rasa kurang ada yang ini ya, paling hanya ada penjualan eceran ya, itu jelas ini turun ya, retail ini turun ya. Saya ulangin, ini seperti retail ini dari bulanan maupun dari koran juga lihat angkanya turun ya. Lalu yang kedua kita bisa melihat akan adanya juga dari jobless claim ya. Jobless claim juga ini sepertinya tidak jauh beda ya. Itu hanya berbeda sedikit ya, sekitar 4.000, dan ini bisa dikatakan ini rata-rata per 4 minggu, dan ini jumlahnya kecil sekali dan saya rasa tidak ada bisa mempengaruhinya. Dan
untuk mingguan punya itu hanya terjadi 3 ribuan ya, dari 1814 menjadi 1831, dan saya rasa ini juga masih belum ada ininya ya, kurang bisa mendukungnya. Lalu yang terakhir, kita bisa melihat ini baik dari bisnis inventoris ini ya, dan saya rasa ini yang bisa menjalankan lebih keyakinan bahwa semua ini menilainya dari angka-angka tersebut bahwa nilai US itu akan turun ya. Sedangkan untuk gold, emas itu jelas akan berlawanan ya. Dan di semua dari data yang ada dikumpulkan itu ada 3-4 macam yang tadi sudah dijelaskan. Bisa dikatakan nilai USD ini akan menurun nilainya, sedangkan harga emas ini akan naik ya. Itu yang diperkirakan apabila terjadi benar-benar semua yang melemahkan US dollar. Dan ini adalah signal yang saya dapatkan, yaitu pada pukul 11:55, dan ini semua indikasinya angkanya turun semua ya. Itu dari subuh dini hari pukul 3.06 ya sampai sekarang ini 11:55. Sedangkan angka-angka yang dihadirkan yaitu pada jam 11.55 ini dengan resistennya dengan angka 4065, lalu 4080, dan terakhir 4100, dan supportnya diiringin dengan angka 4013, lalu 3990, lalu 3960, dan untuk secara harian yang diperkirakan akan turun ya dibandingkan hari kemarin ya, pada hari Rabu. Dan berikutnya kita akan memasuki pola hitung-hitungannya yang saya ini ya, secara sistematik ya, dimana ini akan berubah ya di sini. Sedangkan harga rendahnya kurang lebih di sini ya. Dan seperti biasa kita akan mengambil fotonya ataupun kita mencoba screenshot ya. Dan bisa kita bahas esok hari ya, agar jelas semua. Dan sampailah ini jam telah menunjukkan pukul 13:23 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini yaitu 16 Juli 2026, dan kondisi di Jakarta ini ada berawan sedikit ya. Dan seperti biasa kita akan memulai dengan range yang besar dahulu untuk edisi 16 Juli 2026, di mana saya menghitungnya bisa mencapai dengan angka 4038 sampai dengan 55, dan harga terendahnya bisa mencapai dengan angka 3965 sampai dengan 75. Kemudian ini yang kedua, untuk range yang biasanya kita sebut normal ataupun range yang kecil ya, untuk edisi 16 Juli 2026, di mana saya menghitung untuk tertingginya dengan angka 4025 sampai dengan 35, dan sekarang harga sudah mencapai dengan angka 4029 ya. Bisa dikatakan kalaupun nanti ada kenaikan mungkin tidak akan jauh ya. Dan ini jangan lupa, ini semua berdasarkan hitung-hitungannya secara sistematik ataupun secara matematis yang saya pelajari ya. 3985 ini yang bisa saya hitung-hitungkan untuk trading ini ya. Dan jangan lupa semua hitung-hitungan ini semua berdasarkan yang saya pelajari, yang ini, dan hanya ini yang bisa saya hadirkan kepada
kalian semua ya. Dan jangan lupa ini tidak akan ataupun tidak bisa dipastikan angka-angka ini akan pasti dan bisa mendapatkan keuntungan ataupun profit, dan segala sesuatunya itu ada pada hitung-hitungan Anda sendiri, dan ini hanya sebagai perbandingan saja. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali yaitu esok hari, yaitu pada hari Jumat 17 Juli 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.